Jering dan pengacara memilih walk out dari persidangan lantaran keberatan dengan sistem online yang dinilai mengebiri hak asasi terdakwa dalam memperoleh keadilan dan rentan dengan gangguan selama sidang online berlangsung. Untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah bergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia Ayu Dewi. Selamat siang Ayu, ini bagaimana jalannya sidang IGD Aryastina alias Jering hari ini? Katanya tadi dia walk out ya? Iya, Sarah, memang tadi sekitar pukul 10 lewat 15 menit waktu Indonesia bagian tengah di Bali sendiri, sidang atas nama IGD Aryastina ini atau alias Jering yang juga seorang musisi dari Superman is Dead itu tadi melangsungkan menjalani sidang secara online yang berlangsung di pengadilan di tiga tempat, yaitu Pengadilan Negeri Denpasar, kemudian di Polda Bali dan juga di Pengadilan Kejaksaan Negeri Bali yang tepatnya berada di sebelah Pengadilan Negeri Denpasar ini. Memang sekitar tadi saat persidangan secara online ini sendiri awalnya berlangsung yang dipimpin oleh Hakim Ida Ayu Atnyana Dewi itu sendiri berlangsung kemudian tanya jawab seputar nama kemudian identitas Jering. Namun di saat kemudian Jering apakah ditanya menyatakan pernyataannya bahwa dia keberatan dengan sidang secara online ini, yaitu dan akhirnya memilih walk out. Pengacara Jering sendiri yaitu Gendo yang ikut hadir dengan mendampingi Jering di Polda Bali untuk mendampingi sidang secara online ini menyatakan memang dirinya memilih untuk keluar dan juga bersama Jering sendiri itu lantaran mereka tidak terima karena memang sebelumnya itu merasa bahwa hak-haknya melalui sidang secara online ini tidak terwakili sebagai hak asasi manusia, kemudian hak-hak Jering sebagai seorang pencari keadilan di mata hukum itu sendiri, kemudian dinyatakan juga bahwa dari Gendo sendiri pihak pengacaranya bahwa dengan melakukan sidang secara online itu artinya bagaimana nanti bisa diretas atau saat persidangan secara online itu tidak jelas atau memang agak terputus-putus sinyalnya. Demikianlah kemudian yang akhirnya dirasakan oleh pengacara Jering sehingga memang memutuskan akhirnya untuk tidak sepakat dengan dilaksanakannya persidangan secara online ini atau telekonferensi. Namun meskipun kemudian tadi Jering keluar bersama dengan juga pengacaranya, namun persidangan tetap berlangsung, di mana kemudian dilanjutkan dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum yang diketuai oleh Otong di JPU di kantor Kejaksaan Negeri Bali sendiri yang kemudian menyatakan bahwa dengan unggahan-unggahan Jering itu dalam pembacaan dakwaannya itu adalah memang untuk sengaja dilakukan oleh Jering kemudian untuk kemudian mengakibatkan adanya kebencian di masyarakat terhadap ID sendiri yang memang saat itu melaporkan Jering sebagai pelaku dari mengunggah di media sosial tentang ujaran kebencian, kemudian membuat akhirnya ID kemudian tidak baik kemudian di mata masyarakat. Itulah kemudian akhirnya membawa Jering disangkakan dengan atau didakwakan dengan pasal di mana terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait dengan perubahan Undang-Undang 11 Tahun 2008 di mana intinya adalah transaksi dan informasi elektronik atau ITE dan juga ujaran kebencian atau hate speech di pasal 310 dan 311 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun. Namun kemudian sidang itu juga sempat diskor selama 15 menit oleh hakim dikarenakan dakwaan daripada jaksa itu harus kemudian ditanggapi oleh terdakwa sendiri. Namun karena terdakwa kemudian tidak hadir, kemudian hakim meminta JPU untuk menghadirkan dalam jangka waktu skor selama 15 menit. Namun akhirnya Jering sendiri kemudian tampaknya tidak mau lagi kembali ke persidangan secara online itu dan akhirnya persidangan ditunda hingga 2 pekan ke depan, yaitu pada 22 September di mana hakim tetap meminta agar JPU kembali menghadirkan Jering di persidangan dan persidangan itu masih tetap dilaksanakan secara online. Seperti diinformasikan sebelumnya, Sarah, memang Jering ini sempat telah kemudian disangka menjadi tersangka pada 12 Agustus dan kemudian langsung ditahan di Polda Bali oleh pihak penyidik kepolisian Polda Bali. Dan semenjak itulah kemudian pengacaranya yang kemudian saat ini membela Jering sebanyak 12 orang dari 14 orang yang hadir di saat ini pembelaan ini di Bali itu sudah melakukan penangguhan
penangguhan penahanan terhadap Jering. Artinya mereka mengapa kemudian alasan minta penangguhan penahanan karena Jering dinilai tidak melarikan diri, kemudian menghilangkan barang bukti. Jadi penangguhan penahanan itu sudah dilakukan sejak Jering ditahan di Polda Bali, kemudian ditahan di pengadilan Kejaksaan Tinggi, dan kemudian juga saat dilimpahkan ke pengadilan negeri. Namun penangguhan penahanan itu tetap ditolak karena dengan alasan bahwa memang Jering harus kemudian tetap ditahan, dan walaupun akhirnya meminta agar pengadilan dilakukan secara online oleh para pengacaranya terhadap Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sendiri, ini untuk sementara memang belum diberikan, bahwa Jering akan dilaksanakan pengadilan secara offline. Artinya bahwa nanti saat pengadilan berikutnya sendiri Jering masih dilakukan secara online. Demikian atas keputusan untuk saat ini tadi dari Majelis Hakim sementara untuk dihadirkan tetap secara online. Sarah. Ya Ayu, ini apakah ada masa Jering yang ikut mengikuti sidang di Polda Bali? Bagaimana aksi mereka di sana? Iya, tadi saat berlangsungnya sidang Jering dengan dugaan ujaran kebencian dan juga hate speech, dan juga membuat perasaan tidak enak dengan tuduhan bahwa unggahannya di media sosial tertanggal 13 dan juga 16 Juni 2020 kemarin itu memang sejumlah kemudian aksi massa, aliansi masyarakat, kemudian aliansi bersama Jering itu memang melakukan berbagai aksi. Artinya aksi untuk meminta agar Jering dibebaskan karena juga tidak memenuhi tuntutan mereka rasa keadilan. Mengingat masa Jering sebagai seorang musisi dan juga tidak merupakan melakukan pidana yang cukup meresahkan seperti teroris atau kejahatan pidana lainnya. Dan menurut para aksi sendiri juga mereka meminta bahwa Jering itu juga untuk ditangguhkan penahanan sementara, karena saat tadi dilakukan demo juga di depan Pengadilan Negeri Denpasar ini, tadi pagi itu juga mereka akhirnya bertemu dengan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk meminta agar Jering kemudian ditangguhkan penahanannya dan bisa dihadirkan sidang secara live atau maksudnya secara langsung di pengadilan. Artinya memang jika memang pengadilan itu memutuskan untuk Jering dihadirkan di pengadilan, itu artinya bahwa Jering memang harus ditangguhkan dulu penahanannya, karena sesuai dengan aturan tadi menurut dari Majelis Hakim sendiri bahwa jika memang Jering harus dihadirkan di persidangan, itu artinya bahwa Jering akan ditangguhkan penahanannya atau tidak ditahan. Namun hal itulah yang tampaknya menjadi pertimbangan hakim, karena saat ini Jering sendiri masih ditahan di Mapolda Bali. Memang aksi massa tadi berlangsung cukup damai, tidak rusuh, dan juga berlangsung cukup baik. Jadi hanya sekitar 1 jam, dimulai pukul 11 dan akhirnya berakhir setelah para pendemo ini kemudian diterima dengan baik oleh Pengadilan Negeri Denpasar, dan akhirnya mereka membubarkan diri dengan baik. Sarah. Ya, terima kasih atas laporannya Ayu Dewi, produser lapangan CNN Indonesia atas laporannya.